Pagi itu kami berangkat bukan hanya membawa ransel di punggung, namun dengan harapan akan pengalaman, pelajaran, dan kenangan seumur hidup yang tumbuh di dada. Kami dilepas dengan doa dan harapan. Di balik senyum, tersimpan gugup yang tak terelakkan. Seperti apa desa dan warganya nanti? Mampukah kami memberi arti walau hanya sejenak? Dan ketika kaki ini menjejak tanah desa, kami tahu inilah tempat di mana cerita kami akan dimulai. Desa yang mungkin asing bagi banyak orang, tapi kelak akan menjadi rumah kedua bagi kami. Hari pertama bukanlah hari yang termudah. Menanggalkan ego, belajar menyesuaikan diri, membuka hati, dan belajar menjadi bagian dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang jauh dari hiruk pikuk kota, namun penuh kehangatan yang tulus. Hari kami dipenuhi dengan tawa anak-anak, peluh kerja keras, dan senyum tulus para warga. Kami belajar bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar yang kami beri, tapi seberapa tulus kami hadir dan berusaha memberi dampak. Di balik semua program dan kegiatan, terselip momen yang tak kalah berharga kebersamaan. Kami bukan hanya menjadi rekan, namun kami menjadi satu keluarga. Di antara gelapnya malam dan lelahnya siang, kami saling menguatkan. Tak terasa hari-hari itu berlalu. Saat perpisahan tiba, kami sadar kami datang sebagai tamu, tapi pulang sebagai bagian dari mereka. Ibu memeluk kami erat, seolah tak rela melepaskan. Kami pun demikian. Dan kini saatnya berpamitan. Rasanya terlalu cepat. Ada yang tertinggal di sini. Hati kami, kenangan kami, dan janji bahwa kami akan kembali suatu hari nanti. Karena desa ini telah menjadi bagian dari hidup kami pulang bukan sebagai orang yang sama. Kami pulang dengan hati yang lebih kaya, mata yang lebih terbuka, dan jiwa yang lebih mengerti arti dari sebuah pengabdian. Terima kasih desa kami tercinta, untuk semua cerita yang tak akan pernah terlupa. Oke, halo teman-teman, selamat pagi, malam, siang, sore, terserah teman-teman nontonnya kapan aja. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Georgius Noval Purnama atau biasa sering dipanggil Yose. Kenalin, nama aku Aura. Nama aku Fani. Aku Hafiz Adarian, biasanya dipanggil Hafiz. Saya Tessa. Aku Kila. Aku dari Prodi Manajemen Angkatan 22, Psikologi, Prodi Akuntansi. Aku dari Fakultas Kedokteran. Aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 22. Aku dari Kedokteran Angkatan 22. Untuk pesan-pesannya pasti di sini aku seneng banget ya karena pertama aku di sini diterima dengan baik oleh pemilik rumah yaitu Ibu Semi dan suaminya, yang mana aku ngerasa mereka adalah salah satu orang baik di hidupku, yang mana mereka sebelumnya ini adalah orang asing tetapi mereka masih mau menerima aku sebagai orang asing di sini. Jadi aku ngerasa seneng banget, dan juga dari teman-teman KKN lainnya, teman-teman kelompok 27
Itu juga aku senang banget karena bisa berdinamika sama mereka. Pengalaman sebelum dan sesudah. Oke, pengalamannya gini. Awalnya itu ya kita tentukan kelompok gitu kan, lalu kita ke rumah ibu Semi. Lalu sebelumnya itu ya nggak pernah berekspektasi bahwa KKN itu ya akan semenyenangkan ini. Biasanya kan banyak tuh yang nggak senang-senangnya gitu kan. Biasanya ya di FYP TikTok sekarang banyak lah yang buruk-buruknya. Oh ternyata sekarang tuh senang, kebanyakan senang ya kawan-kawan. Apalagi tiap hari harus ngebangunin 5 makhluk halus gitu. Setiap pagi harus bangunin 5 makhluk halus secara lembut dan tidak kasar dan tidak boleh menendang. Lalu kita juga harus, aku juga harus selalu mengingatkan mereka begitu makan, mandi, isi logbook gitu. Terus kita kan orang-orangnya baru ya, manusia-manusianya baru. Tah gini nih contohnya. Jadi manusia-manusianya baru nih, dan kepribadiannya juga baru-baru guys. Terus ya ya mungkin ada beberapa hal yang emang nggak bikin nyaman gitu. Jadi ya udah dikondisikan aja, diselaraskan. Apa sih namanya? Disesuaikan gitu. Itu ya udah sih, itu aja sih. Sukanya itu saya bisa mendapat teman baru, bisa beradaptasi dengan teman-teman saya yang mungkin belum saya kenal dan baru-baru saja saya kenal selama KKN ini, bisa mengerti sifat satu sama lain, juga mengenal semua teman-teman dan juga masyarakat di sini. Dukanya Tuh sedikit sih, nggak banyak, lebih ke arah senangnya. Hal yang paling nggak bisa dilupakan adalah velocity bareng. Kenapa? Karena itu memorable banget. Habis perdana velocity. Jadi kayak gitu guys. Jadi awalnya tuh dia nggak suka velocity, ya udah kita paksakan dan dia akhirnya ikut velocity juga. Terus ya tadi sebelumnya juga yang gibah bareng, terus happy bareng. Terus ini juga paling berkesan lagi sama ibu tercinta kita, Bu Semi. I love you, Ibu. Aku bakal kangen banget sama ibu di sini karena aku udah anggap kayak ibuku sendiri. Mana aku jauh-jauh dari Papua kan. Sedih banget. Cuman ya, nanti kalau bisa aku bakal datang sini lagi sama teman-teman semua. Selama di KKN yang paling berkesan itu adalah mungkin karena aku kemarin terpilih menjadi seorang koordinator desa. Jadi aku punya banyak job desk dan juga harus bertanggung jawab memegang 29 anak, yang dimana setiap kepalanya itu isinya beda-beda semua. Nah selain itu aku sering berdinamika dengan perangkat-perangkat desa, dari kepala desa sampai ke semua perangkat desanya. Jadi aku tahu bagaimana cara mereka bekerja dan juga bagaimana setiap orang di perangkat desa, terutama di Desa Doreng. terima kasih banyak buat KKN khususnya di Desa Doreng, khususnya teman-teman aku di kelompok 27. Aku seneng banget kenal sama kalian. Gak cuma kalian, aku juga seneng banget kenal sama bapak sama ibu yang ada di sini. Aku seneng banget kita ternyata banyak berdinamika, kita banyak cerita, kita banyak kegiatan, dan aku gak mau melupakan itu semua. Semoga semua yang sudah kita rasakan, kita lalui bersama jadi kenangan yang indah dan sampai kapanpun tidak akan terlupakan. Makasih. Dadah. Bye-bye. Oke, terima kasih ya Kak. Iya.